Check this out. Jadi Zhang Luoyan menjelaskan kepada Zhang Yi bahwa ayahnya menulis kepadanya memintanya untuk memenuhi pertunangannya. Dan setelah 10 hari persiapan, dia harus menikahi pangeran dinasti Zhou yang terkenal. Jadi Zhang Yi memeluknya dan menepuk kepalanya. Zhang Luoyan adalah putri dari seorang jenderal yang melayani dinasti Zhou yang hebat. Dia digunakan sebagai alat kekuasaan dan menandatangani kontrak pernikahan dengan pangeran yang dimahkotai ketika dia masih muda. Dia kemudian meminta Zhang Yi untuk berpura-pura menjadi kekasihnya sehingga dia akan punya alasan untuk memutuskan pertunangan. Jadi Zhang Yi terkejut, dia takut melawan putra mahkota. Tetapi Zhang Luoyan memaksa Zhang Yi untuk menerima rencananya. Karena itu, Zhang Yi sangat menjelaskan kepadanya bahwa keduanya akan dikeluarkan dari sekte jika Yue Yao mendengarnya. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, Yue Yao muncul. Dia kemudian bertanya kepada mereka mengapa mereka saling berpelukan. Tetapi Zhang Yi tidak bisa mengatakan sepatah kata demi kata. Setelah beberapa saat, dia akan menjelaskan kepada Yue Yao bahwa semuanya hanya kesalahpahaman, tetapi Zhang Luoyan menutup mulutnya. Zhang Luoyan kemudian memberitahu Yue Yao bahwa dia dan Zhang Yi akan menikah dan bersiap untuk kembali menemui orang tua mereka. Akibatnya, Yue Yao terkejut setelah mendengar kata menikah. Saat itu, Zhang Luoyan melarikan diri, membawa Zhang Yi dengannya. Tetapi Zhang Yi tidak dapat memproses apa yang baru saja terjadi, dia tidak dapat melakukan dan menjelaskan apapun. Akhirnya, Yue Yao membiarkan mereka pergi, tetapi dia berjanji akan menghukum mereka ketika mereka kembali. Saat berikutnya, para tetua muncul dan menawarkan untuk menangkap Zhang Luoyan. Mereka marah karena Zhang Luoyan membawa Zhang Yi dengannya, dan tidak menunjukkan rasa hormat terhadap Yue Yao. Tapi Yue Yao mengatakan kepada para tetua untuk tidak mengejar keduanya dan berkata bahwa dia hanya akan menghukum mereka ketika mereka kembali. Dia berpikir bahwa Zhang Yi telah berkeliling menjadi begitu promiskuous, dan sudah waktunya baginya untuk mengalami perasaan disalahpahami oleh orang lain. Kemudian, Zhang Yi dan Zhang Luoyan mengendarai Bai Ze yang diubah. Pada saat ini, Zhang Yi menyalahkan Zhang Luoyan karena membuat tuannya salah paham. Jadi Zhang Luoyan meminta maaf dan berkata bahwa dia tidak punya pilihan lain. Sementara itu, Little Bai Ze menangis sambil melanjutkan tentang bagaimana dia dimanjakan oleh para suster senior, makan makanan enak, dan minum minuman lezat, tetapi dia ditarik hanya untuk menjadi gunung. Kali ini, Zhang Yi memberitahu Luoyan untuk melupakannya dan berkata bahwa dia tidak akan pernah berpura-pura menjadi kekasihnya. Tiba-tiba, tugas takdir dipicu. Dalam waktu 2 hari, Zhang Yi harus berpura-pura menjadi kekasih Zhang Luoyan dan membantunya memutuskan pertunangan. Hadiahnya adalah sikat Tuhan, sikat ajaib yang dapat mewujudkan benda. Hukuman itu harus ditabrak oleh kilat setiap hari. Zhang Yi berspekulasi bahwa sistem sengaja berusaha melihat beberapa tindakan. Dia kemudian berpikir dia adalah orang yang benar, dia tidak bermaksud melakukan tugas dan bersumpah untuk tidak tunduk pada hadiah apapun. Pada saat itu, sebuah citra dia manis dan jatuh cinta dengan Zhang Luoyan muncul dalam imajinasinya. Sementara itu, Bai Ze kecil berpikir untuk dirinya sendiri bahwa mereka telah memberi makan makanan anjingnya seperti orang gila. Dia bertanya-tanya apakah mereka memperlakukannya seperti seekor anjing. Kali ini, Zhang Yi tiba-tiba bertanya kepada Luoyan mengapa dia menyukai Candet House. Jadi Luoyan berhenti makan manisan haus yang dia makan. Dia kemudian memberi tahu Zhang Yi bahwa alasannya sebenarnya adalah ibunya. Setiap kali mereka tidak sibuk, ibunya akan mengeluarkan gula yang mereka habiskan dan buat manisan haus untuknya. Makanan lezat pertama yang dia makan dalam hidupnya adalah manisan haus. Tetapi suatu hari, ibunya diracuni sampai mati dan tidak ada orang lain untuk membuat manisannya haus lagi. Jadi manisan haus menjadi makanan favoritnya karena dia ingat ibunya setiap kali dia makan manisan haus. Setelah menceritakan kisahnya, dia menangis. Jadi Zhang Yi menyuruhnya bersorak dan tidak sedih sejak ibunya tidak ingin melihatnya begitu sedih. Dia kemudian mengatakan bahwa dia yakin bahwa ibunya menjalani kehidupan terbaiknya dalam kehidupan lain. Jadi Zhang Luoyan berterima kasih kepada Zhang Yi dan berjanji untuk menyusun dirinya sendiri. Dia kemudian meminta maaf karena menjadi beban dan menangis lebih. Tetapi Zhang Yi mengatakan bahwa dia sudah terbiasa dengan itu dan itu tanggung jawabnya untuk melindungi saudara perempuan juniornya.
Kemudian, di ibu kota kekaisaran dinasti Zhou, jalan itu sibuk, penjaga berpatroli di daerah itu. Zhang Yi, Little Bai Ze, dan Zhang Loyan berdiri di depan kediaman gerbang jenderal. Sementara penjaga yang memegang tombak berbaris di sisi mereka. Pada saat itu, Zhang Loyan senang bahwa mereka akhirnya tiba. Ketika mereka memasuki tempat tinggal, orang-orang yang melihat mereka bergosip tentang betapa tampannya Zhang Yi. Seorang penjaga kemudian mengatakan bahwa Zhang Yi harus menjadi seorang pembudidaya karena memiliki aura yang luar biasa. Kali ini, Jenderal Grid Zhang Wufeng keluar dari rumah dan mengendarai Zhang Loyan karena memiliki wajah untuk kembali. Masing-masing di sisinya, Nyonya Zhang dan putranya berdiri. Mereka menyebut sampah Zhang Loyan dan anak bajingan. Tetapi Zhang Loyan mengabaikan provokasi dan memberitahu ayahnya bahwa Zhang Yi dan dia telah jatuh cinta. Dia kemudian menginstruksikan ayahnya untuk bertanya kepada Pangeran Mahkota untuk memutuskan pertunangan. Setelah mendengar kata-kata Loyan, Zhang Wufeng menuduh mereka memberontak melawan ortodoks. Akibatnya, Nyonya Zhang menuntut Zhang Loyan untuk diam-diam mendengarkan mereka dan berhenti melakukan omong kosong. Tetapi Zhang Loyan membalas, dia mengatakan kepadanya bahwa seorang penyihir yang bergantung pada tubuhnya sendiri untuk mendaki jajaran tidak layak untuk mengucapkan kata-kata itu. Dia kemudian ingat bahwa Nyonya Zhang memaksanya dan ibunya ke dalam gudang kayu bakar dan membuat hidup mereka sulit. Setelah itu, dia menuduh Nyonya Zhang meracuni ibunya. SP Nyonya Zhang dan wajah putranya gelap, mereka mengancam Zhang Loyan dan menyuruhnya untuk tidak berbicara omong kosong. Demikian pula, Zhang Wufeng memarahi Loyan karena berbicara dengan ibu tirinya seperti itu. Jadi Zhang Loyan akan mengatakan lebih banyak, tetapi Zhang Yi menghentikannya dan menyuruhnya untuk tidak dibawa oleh emosinya. Dia kemudian mengklaim bahwa dia memiliki cara untuk membiarkan dia berurusan dengan mereka secara terbuka. Setelah itu, Zhang Yi menggunakan seni mengendalikan tubuh ke Madam Zhang. Jadi Nyonya Zhang tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Setelah itu, Zhang Yo melemparkan pil setengah langkah yang tersenyum ke mulut Nyonya Zhang. Dia kemudian mengendalikan tubuhnya untuk memakan pil setengah langkah yang tersenyum. Ketika pil itu tertelan, dia merilis kendalinya. Akibatnya, Nyonya Zhang dengan marah bertanya kepada Zhang Yi apa yang dia lemparkan ke dalam mulutnya. Akibatnya, Zhang Wufeng merilis auranya dan memberitahu Zhang Yi bahwa dia seharusnya tidak berpikir bahwa dia aman hanya karena dia adalah murid besar dari sekte Daois. Sementara itu, Zhang Loyan bertanya-tanya apa yang di ujung oleh kakak seniornya kepada Madam Zhang. Jadi Zhang Yi mengungkapkan kepadanya pil apa yang dia lakukan dan efeknya, dan dia menyuruhnya menonton. Setelah beberapa saat, Nyonya Zhang mulai menari, dan bernyanyi dengan cara yang gila. Jadi Zhang Wufeng dan putranya memanggilnya keluar, tetapi dia sudah menjadi gila. Akibatnya, Zhang Loyan bergerak lebih dekat ke Nyonya Zhang dan bertanya apakah dia meracuni ibunya. Jadi Madam Zhang mengakui kejahatannya dan mengatakan bahwa dengan ibu Loyan mati, dia akan dapat mengamankan posisinya dan membuat ayahnya melupakan perasaan yang dimilikinya. Semua orang terkejut. Saat itu, Nyonya Zhang menari-nari dari Zhang Loyan dan menambahkan bahwa dia juga ingin dia menikahi Pangeran Mahkota sehingga dia bisa menjadi alat pembuatan uangnya. Pada saat itu, kemarahan Loyan berkobar. Setelah itu, dia meninju bagian belakang kepala Nyonya Zhang. Akibatnya, Nyonya Zhang berbaring rata di lantai, dan garis darah keluar dari mulutnya. Putranya berlutut dan Zhang Wufeng tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Dia kemudian dengan marah bertanya kepada Zhang Loyan mengapa dia tidak bisa memaafkan ibu tirinya setelah bertahun-tahun. Tetapi Zhang Loyan mengungkapkan ayahnya dan memanggilnya sampah impoten. Pada saat yang sama, Zhang Yi mengeluarkan pedangnya dan berkata bahwa mereka tidak akan bisa menghindari pertempuran. Tiba-tiba, putra mahkota dinasti Zhou, Shen Zhangqing, dan putri Shen Chenyu masuk dengan percaya diri dengan 4 penjaga lapis baja emas. Shen Zhangqing menyatakan mereka tiba pada waktu yang tepat dan meminta Loyan untuk menyambutnya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan komen, agar Mimin semangat untuk membuat video selanjutnya.